Perkenalkan, nama saya Grisela Ngesya Maharani, perwakilan dari SDN 2 Nglayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala MTS Muhammadiyah 3 Yenggong yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia SSAC yang tahun 2021 yang saya hormati, segenap Dewan Juri SSAC tahun 2021 yang saya hormati. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang hikmah pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama, dunia saat ini sedang diliputi wabah virus corona. Tak ketinggalan negeri kita, Indonesia. Dari hari ke hari, korban COVID-19 membengkak. Korban penderita dan meninggal dunia tidak memandang dari kalangan mampu atau miskin, kalangan cendekiawan atau biasa, pejabat atau rakyat biasa. Dokter dan perawat pun juga kalangan agamawan. Kerumunan dan keramaian mulai ditiadakan. Pengajian, tabligh akbar, dan acara keagamaan dan keduniawian diurungkan. Ada yang membandel atau ngeyel, masih menyelenggarakan pesta pernikahan yang mengumpulkan orang banyak, terpaksa dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Warga yang mudik atau pulang kampung atau dari berpergian ke luar kota dilarang beranjak dari tempatnya. Semua itu untuk mencegah dan menghindari penyebaran dan penularan virus corona kepada keluarga, masyarakat, dan kampungnya. Anak sekolah belajar dari rumah, UNBK ditiadakan, kuliah tatap muka ditiadakan, wisuda pun ditunda. Kantor pemerintah dan swasta telah merumahkan pegawai dan karyawannya. Mereka disuruh bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bukan libur atau liburan. Rumah ibadah, rumah penduduk, kantor, sekolah, terminal, bandara, pelabuhan disemprot disinfektan. Banyak orang memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan dibilas dengan cairan hand sanitizer menjadi wajib bagi semua orang. Jika dilihat, banyak sekali hikmah yang ada di dalam kehidupan kita. Hikmah inilah yang nantinya perlu kita ambil sebagai pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat yang beriman dan mempercayai adanya qada dan qadar, kita harus mencari tahu hikmah atas segala apa yang sudah Allah takdirkan dan melihatnya dengan kacamata keimanan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad fil khairan katsira wa ma yadzakkaru ulul albab. Artinya, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia hendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bagi umat muslim, semua yang terjadi di muka bumi tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Dalam Islam, kehidupan kaum muslimin memang sangat menakjubkan. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur. Saat ditimpa musibah, dia bersabar. Tak ada takdir yang sia-sia, apalagi yang bersifat mudarat. Semuanya manfaat. Tinggal lagi manusianya yang berpikir atas semua kehendaknya agar kita tetap husnuzon kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita berpikir seuzon kepadanya, termasuk dalam menanggapi wabah virus corona ini. Menurut AAGYM, ada banyak hikmah yang bisa diambil dari wabah COVID-19 ini. Di antaranya, pertama, kita semakin yakin bahwa Allah sungguh Maha Kuasa. Allah dapat menjadikan dunia dan
seisinya bertekuk lutut dengan takdir yang terjadi. 2. Kita semakin sadar dan harus mau mengakui kalau manusia itu sebenarnya tidak berdaya. Mau sepintar apapun, sekaya apapun, sesehat apapun, ternyata ketika didatangkan wabah virus menjadi lemah dan tidak berdaya. 3. Semua masalah ini bisa diatasi kalau kita saling bahu-membahu, membantu, mendukung, dan semangat kebersamaan. 4. Semakin meyakini kalau sedekah itu penting dan kita juga harusnya selalu mengembangkan kepedulian terhadap orang lain. 5. Berhasil new normal saat ditentukan dengan kedisiplinan kita dalam berperilaku. Islam yang agama yang disiplin dan orang yang kuat adalah mereka yang disiplin setiap saat. Pungkas beliau. Bagaimana hikmah pandemi COVID-19 di dunia pendidikan? Dengan adanya pembatasan interaksi Kementerian Pendidikan di Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pembelajaran yang sebelum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Permasalahan lain dari kalangan sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Akibat mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa, membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat banyak berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube maupun media sosial WhatsApp. Penggunaan teknologi dalam penyelesaian tugas pada siswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh guru. Adanya pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah yang lainnya. Pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi perkembangan belajar anak secara langsung. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi secara belajar anak di rumah. Hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara anak dan orang tua. Masih menurut Mendikbud, hikmah yang bisa dipetik dari wabah ini adalah bisa membangunkan kesadaran bagi orang tua bahwa tugas guru itu sangat sulit. Pendidikan yang efektif membutuhkan kolaborasi yang apik dari 3 hal ini, guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi. Hikmah lain yang bisa dipetik adalah pandemi ini memaksa semua pihak, termasuk insan pendidikan, untuk keluar dari zona nyaman dan kemudian melakukan adaptasi dan berinovasi untuk menciptakan kerja baru. Namun, diakui berbagai tantangan muncul, seperti anak mengalami kebosanan karena harus terus berada di rumah, dijauhkan dari teman-temannya, dan kurang gerak karena tidak ada aktivitas di luar rumah. Akibatnya mood belajar anak kerap menurun. Solusinya, selain merangsang anak-anak membuat prakarya dari berbagai bahan yang ada di rumah, juga menyiapkan berbagai permainan edukatif seperti Scrabble, Lego, bahkan mengajak anak membuat komik. Semoga pidato ini sebagai pelecut kami pribadi dan membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.